Ganjar dan kisah-kisah dari desa. Dulu jarang orang mengenal Giripasang, apalagi mau berkunjung. Lokasinya yang terpencil sekaligus terpisah curam-curam di kaki Gunung Bibi membuat kawasan ini sulit dilirik orang. Untuk sampai ke sana, kita bahkan harus berjalan kaki melewati perbukitan terjal. Tapi rupanya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berpikir sebaliknya. Ia justru melihatnya sebagai potensi yang perlu diperlihatkan ke banyak khalayak. Sekitar 2 tahun lalu, Ganjar bertandang ke dusun Giripasang di Desa Tlogomulyo, Kabupaten Klaten ini. Saat itu, ia hendak mengantar daging kurban ke masyarakat Giripasang. Ia harus mendaki belasan kilometer untuk sampai ke pemukiman penduduk. Namun pemandangan alam yang terlihat di sekitarnya dalam sekejap seperti mampu menanggalkan rasa letihnya. Ganjar segera meminta kades setempat merealisasikan keinginannya untuk mengubah kawasan ini jadi destinasi wisata. Sekarang Giripasang menjelma wisata favorit. Kawasan ini telah dibenahi dan ditata. Pengelola menyediakan gondola yang melayang setinggi 150 meter untuk sampai ke pemukiman. Jembatan gantung juga disediakan sebagai alternatif. Wahana lain mulai dibuka, kedai-kedai kopi modern kian menjamur. Dalam sebulan, Giripasang pun mudah meraup pendapatan 75 juta dari pengunjung. Keseriusan Ganjar dalam mengembangkan desa sebenarnya sudah terlihat dari dulu, terlebih soal pariwisata. Setiap tahun, kucuran anggaran pengembangan desa wisata terus digulirkan. Untuk tahun 2022 saja, Pemprov Jateng menganggarkan 18 miliar untuk 131 desa. Dengan wisata, desa yang tadinya lesu jadi bergairah. Peluang usaha makin menggeliat, perekonomian pun terus melaju. Tentu bukan cuma Giripasang, banyak desa lain yang tumbuh dan maju karena kebijakan Ganjar ini. Misalnya Desa Kemuning di Karanganyar, Desa Ponggok yang juga berada di Klaten, ataupun Desa Nyalembeng di Pemalang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Melihat keberhasilan itu, wajar jika sekarang banyak kepala desa dari luar provinsi yang datang menemui Ganjar untuk menimba ilmu serta pengalamannya. Seperti puluhan kepala desa dari Kabupaten Dompu NTB misalnya. Mereka sengaja datang langsung menemui Ganjar ke rumah dinasnya di Semarang. Tak peduli harus melewati perjalanan panjang, sebab ketertarikan mereka terhadap prestasi Gubernur Jateng sudah kadung membuncah. Maka kemudian kami datang untuk studi banding. Sekaligus kami juga ingin mengundang Pak Ganjar ke desa di lereng Gunung Tambora sehingga bisa jadi nilai tambah buat kami, ujar Saifuddin Zufri, Kepala Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Dompu yang siang itu turut datang menemui Ganjar seperti dikutip kompas.com. Ganjar memang punya segudang pengalaman menata desa. Kita tahu ia turut andil melahirkan Undang-Undang Desa saat masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bersama Kagama, Ganjar juga melahirkan Desa Inklusif yang mengajak seluruh masyarakat aktif berpartisipasi dan memandang perbedaan dengan cara yang positif. Dan kini, sebagai pemimpin, dedikasi Ganjar pada desa pun terus dibuktikan. Saya teringat nasihat Iwan Fals dalam salah satu lagunya berjudul Desa. Ia menyebut desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Dengan wisata yang terus digalakan Ganjar,
kini warga sibuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. Seperti masyarakat di Girpasang dan Kemuning, sekarang nyaris tidak ada warganya yang menganggur. Semua saling sengkuyung memajukan pariwisata. Mereka turut menyediakan fasilitas, membuka wahana-wahana baru untuk pengunjung, ataupun menjajakan produk UMKM. Jangankan keinginan pergi merantau, cari pekerjaan lain pun mungkin sudah tidak lagi terpikirkan. Mereka bukan hanya mandiri, namun taraf hidupnya juga bisa dibilang meningkat. Desa tidak lain adalah denyut nadi sebuah negara. Dengan membangun desa, artinya Ganjar telah menjadikan negara ini makin kokoh dan tangguh. Salam Sobar Dialog.